Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa mengunjungi saudaraku sekalian di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai pada saat malam hari ini kita masih dalam penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Ini patut kita syukuri. Sehingga pada malam hari ini kita kembali dapat bersama-sama berkumpul, merenungkan firman Tuhan dan menikmati berkat dari firman Tuhan. Kita tunduk kepala dan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi buat kasih dan anugerah-Mu, di mana kembali pada saat malam hari ini kami dipersekutukan dengan kebenaran firman Tuhan lewat ibadah keluarga yang kami jalani senantiasa. Kami percaya Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami semua untuk menaungi, menyertai, memimpin segenap kehidupan kami sebagai orang percaya. Mari Tuhan berfirman-Lah bagi setiap kami, karena kami umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca di dalam Injil Yohanes di pasal yang ke-15, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan memberikan kita wawasan senantiasa, memberikan tuntunan pimpinan dalam kehidupan kita, agar kita semakin indah, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin sampai kepada kehendak dan tujuan Tuhan dalam kehidupan yang sudah dianugerahkan ini. Demikian ayat yang ke-7, Injil Yohanes pasal 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesempatan malam hari ini kita akan berbicara bagaimana hidup yang berbuah. Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang dikehendaki Tuhan, yaitu kehidupan yang dapat memberikan arti, kehidupan yang dapat dilihat dan dinikmati, kehidupan yang sudah dibayar oleh Tuhan di atas Kalvari. Adalah hidup yang memancarkan terang Kristus. Ini di poin yang pertama kita menjadi semakin bersemangat seharusnya, ya, ketika hidup ini diberikan ruang, ya, dalam manusia baru kita ini. Bagaimana kita hidup di dalam Kristus, dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam Kristus. Nah, tinggal di dalam Kristus ini adalah keputusan seharusnya, ya, keputusan setiap orang percaya. Orang percaya setelah percaya mau tinggal di mana? Mau tinggal di dalam Kristus atau tinggal dalam keadaan lahiriahnya? Karena orang percaya itu tetap, ya, ada di dalam tubuh lahiriah itu, ya. Nah, ketika orang percaya tidak memiliki keputusan, ya, untuk tinggal di dalam Kristus, saya katakan tadi bahwa tinggal di dalam Kristus adalah sebuah keputusan, ya. Sehingga kalau kita memutuskan untuk tinggal di dalam Kristus, dikatakan firman Allah, kalau kamu tinggal di dalam aku. Jadi ini sebuah peluang, ya, yang ditawarkan oleh firman Allah di dalam Yesus Kristus. Ada kesempatan bahwa setiap orang siapapun dia yang telah menjadi percaya dengan rupa-rupa latar belakang kehidupan, diberikan kesempatan ketika seorang memberikan dirinya, membuat keputusan dengan dirinya untuk tinggal mempercayai Yesus, untuk tinggal dipengaruhi oleh Kristus, maka hidupnya akan memberikan nilai-nilai ilahi, yaitu kehidupan Kristus di dalam dirinya. Kita akan berpikir bagaimana mungkin saya kan manusia yang fana, manusia yang lemah. Justru, ya, itu yang ditawarkan. Makanya Paulus katakan justru dalam kelemahan nyata kekuatan Kristus. Itu yang tuliskan Paulus, ya. Bagaimana Paulus menyatakan itu? Nah, seringkali kita berargumentasi, ya, kita memaparkan siapa diri kita.
Tuhan sudah tahu siapa kita. Tuhan sangat mengerti siapa kita. Ya, nggak perlu saya rasa Tuhan diingatkan siapa kita. Tuhan tahu kita lemah. Tapi keputusan untuk mau tinggal di dalam Kristus akan menunjukkan, akan membuktikan kualitas kehidupan. Yaitu kehidupan yang memberi arti. Hidup yang berbuah adalah hidup yang mempunyai arti. Banyak orang kemudian membiarkan hidupnya begitu saja. Banyak orang kemudian justru malah hidupnya dihancurkan dengan segala tindakan, keputusan, ya, karena tidak memahami bahwa setelah orang menjadi percaya, orang harus membuat keputusan. Saya dan saudara ketika menjadi percaya seharusnya sudah membuat keputusan di awal, yaitu untuk terus tinggal di dalam Yesus Kristus, ya, tinggal di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian dikatakan apa? Dan ya, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Yang tidak kalah pentingnya adalah kemudian orang membiarkan firman-Nya, ya, perkataan Kristus. Di sini kita akan berbicara tentang kerelaan untuk mentaati pimpinan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Yesusnya sudah tidak hidup seperti zaman rasul-rasul secara fisik, secara jasmania, secara tubuh manusia. Tapi sekarang sebagai orang percaya di zaman akhir kita harus mengizinkan firman itu tinggal dalam hati kita, yaitu Roh Kudus yang menginspirasikan tulisan firman Allah itu untuk memimpin hidup kita. Lalu peran serta kita di mana? Kita harus memiliki kerelaan, ya, kerelaan untuk mentaati firman itu, firman yang kita izinkan untuk tinggal di dalam hati kita. Ya, setiap saya berdoa dan diakhiri dengan pembacaan firman Tuhan, dan sebelum saya membaca firman Tuhan, setelah saya bersyafaat bagi saudara sekalian, bagi semua orang yang saya kenal, bagi bangsa, bagi negeri, bagi gereja, bagi pekabaran Injil, bagi hamba-hamba Tuhan, ya, saya akhiri dengan membaca firman Tuhan. Dan sebelum saya berdoa, ya, firman yang hidup, yaitu Roh Kudus, aku berikan tempat dan ruang di dalam kehidupanku, khususnya dalam roh dan jiwaku, untuk mempengaruhi hidupku, menjadi Tuhan dan Tuan atas hidupku, supaya tubuhku yang lemah ini boleh dibawa di dalam kehendak Allah. Itu setiap saat saya berdoa, selalu saya ucapkan, dengan memberi ruang, dengan memberikan kerelaan di dalam hati kita, maka kita akan belajar, ya, walaupun mungkin tidak bisa sekaligus. Roh Kudus akan sangat sabar dengan kelemahan-kelemahan kita, sepanjang kita mau mentaati Dia. Ya, kita nggak perlu ingatkan Roh Kudus. Roh Kudus sangat tahu kita sering lemah. Justru dalam kelemahanlah kita butuh pimpinan. Kita harus mempunyai kerelaan dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu tinggal di dalam firman Kristus. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah, jika dia tinggal di dalam hati kita, dia akan menciptakan keadaan rohani di dalam diri kita. Dia akan menciptakan iklim kerohanian, ya, suasana alam kerohanian di dalam diri kita yang seperti dikehendaki oleh Bapa dalam Kristus Yesus. Saudaraku, keadaan rohani ini harus kita fokuskan. Jangan sampai hidup kita orang percaya selalu memikirkan keadaan lahiriah. Ya, kita harus mulai sejak awal kita bangun pagi, kita hendak tidur, untuk terus mengizinkan firman Allah, karena segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah. Langit dan bumi diciptakan oleh firman Allah. Manusia diciptakan oleh Tuhan yang adalah firman Allah itu sendiri. Dibentuk oleh tangan Tuhan yang adalah firman yang hidup itu sendiri. Karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan sekarang firman itu telah kembali, ya, dan rohnya diberikan kepada kita. Maka rohnya akan mempengaruhi roh kita. Dia akan menciptakan iklim yang baik secara rohani di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Maka pikiran, perasaan, kehendak kita
juga tubuh kita akan kita bawa ke dalam sebuah kehidupan peribadatan, ke dalam sebuah kehidupan penyembahan secara pribadi dimulai. Baru kita akan nanti membangun peribadatan bersama tubuh Kristus. Kita akan sulit bersekutu dalam sebuah persekutuan. Ya, kita hanya sekedar saja sepanjang kita nggak punya keadaan rohani, iklim rohani yang baik, yang diciptakan oleh firman yang tinggal di dalam hati kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang kedua, hidup yang berbuah adalah hidup yang dapat dinikmati. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan, jika yang diminta itu diterima, ya, baru bisa dinikmati. Yang pertama, pengalaman hidup tinggal di dalam Roh Kudus, ya. Pengalaman hidup yang memberi arti, ya. Itu harus dimulai dengan menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Ya, semua baik yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu yang baik dalam pekerjaan yang baik adalah melakukan kehendak firman Allah. Jadi katakan kita bukan cuma membaca firman, tapi kita melakukan kehendak firman. Ya, jika yang diminta diterima, baru kita bisa menikmati. Setelah kita menerima kehidupan yang baru di dalam Tuhan, setelah kita memutuskan untuk tinggal dalam Kristus, dan kita izinkan firman yang mempengaruhi, menciptakan, memimpin kita, dan membawa kehidupan kita, maka ada banyak hal yang akan dapat kita rasakan, kita nikmati, ya. Lalu orang-orang, ya, akan melihat gambaran Kristus itu jelas dalam diri kita. Kita bukan Kristus, tapi kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat kemudian dinikmati, dapat kemudian dilihat, dipandang, ya. Kata menikmati itu banyak sebetulnya. Orang menikmati sunset itu orang memandang dan menikmati betapa indahnya matahari, ya. Karena di saat-saat tertentu matahari nggak bisa dinikmati karena panasnya begitu terik dan akan merusak, ya, tidak mampu mata kita. Tapi dalam keadaan tertentu orang bisa menikmati matahari dalam keindahan. Itu dengan memandang, itu dengan melihat. Belum lagi hal-hal lain yang dapat dinikmati, dikecap dan dirasakan oleh alat pengecap, yaitu lidah kita. Dan kemudian sesuatu yang dapat dirasakan oleh seluruh, ya, bagian permukaan tubuh kita, sampai kemudian menembus ke dalam hati kita, dapat dinikmati dalam batin. Ada damai, ada ketenangan, ada kesejahteraan. Itu semua yang dapat dinikmati. Hasil dari persekutuan dengan Kristus dan dipengaruhi oleh firman Kristus adalah kehidupan yang dapat dilihat, dapat dinikmati, dapat dipandang, dapat menimbulkan kedamaian bagi setiap orang yang melihat. Ya, tentu bagi setiap kita juga yang dipimpin dan dipengaruhi oleh Kristus, oleh firman. Kita dapat menikmati damai sejahtera, bukan cuma orang lain yang melihat. Ini keuntungan hidup yang berbuah. Ada puji-pujian, ya, ada hormat, ada kemuliaan walaupun kita tidak mencari hormat. Rasul-rasul ketika mereka pada gereja mula-mula, orang-orang sangat menghormati mereka, kata firman Allah. Bahkan orang-orang yang hidupnya mungkin, ya, nggak bisa tunduk kepada pengajaran itu, mereka nggak berani menggabungkan diri, kata firman Allah. Ya, bukan rasul-rasul nggak berefek, orang-orang itu nggak siap mungkin. Ketika rasul-rasul menemplak mereka, Alkitab mengatakan orang-orang tidak berani menggabungkan diri. Beberapa orang kemudian menjadi murid Kristus lewat pelayanan mereka. Karena gak sembarangan waktu itu. Dan mereka akan menegur kalau memang harus ditegur. Mereka akan menasihati kalau memang harus dinasihati. Hidup mereka sangat bermanfaat bagi banyak orang. Orang-orang sakit disembuhkan lewat pelayanan mereka. Bukan karena mereka, bukan, tapi karena kehidupan yang tinggal dalam dan kerelaan mentaati firman Kristus. Mereka senantiasa berkumpul, berdoa, ya, membaca firman Tuhan. Mereka menyanyikan kidung puji-pujian bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Mereka membaca firman Allah, kitab nabi-nabi mereka baca, mereka selidiki kembali. Roh Kudus sangat-sangat mempengaruhi mereka, ya.
Mari kita harus mengeksplor ya kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Hidup ini harus dioptimalkan, bahkan harus dimaksimalkan. Ya, kita mulai bangkit berdoa, kita mulai bangkit bersekutu, kita mulai bergumul bagi jiwa-jiwa. Kita jangan asik sendiri dengan membangun kemapanan hidup. Tentu itu beresiko. Kita mungkin akan mendapatkan dari jerih lelah kita di dalam dunia ini, karena kita memang bekerja maksimal. Tapi apalah artinya, kata firman Allah, kalau kamu kehilangan nyawa, kehilangan kesempatan hidup menikmati anugerah Tuhan. Kita hanya berlelah-lelah di bawah matahari. Tentu Tuhan tidak menginginkan hal itu, yang berakhir dengan kata kesia-siaan. Jikalau kehidupan kita tidak diserahkan kepada Tuhan dan memiliki kerelaan dipimpin oleh firman Kristus, semua tidak akan berjalan seimbang dalam kehidupan kita. Ada hal yang kurang dalam kehidupan kita, yaitu ketenangan di batin kita. Kelelahan, keletihan akan mewarnai hari-hari hidup kita sepanjang kita hidup di muka bumi ini. Tentu ini tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang sudah di dalam Kristus, hidupnya dipimpin sepenuhnya oleh firman Kristus. Yang diminta tentu akan sama dengan yang dikehendaki dari Sang Pemberi. Ingat, apa saja dikatakan yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tentu meminta ini harus sesuai dengan kehendak. Ya, orang yang meminta itu menghendaki sesuatu. Dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Orang yang tinggal dalam Kristus yang disebut dengan berbuah banyak, tentu sebelum dia meminta, dia harus tahu keselarasan. Bahwa seringkali orang percaya berdoa dengan tidak memperhatikan kehendak. Mereka berdoa, bahkan kita juga seringkali salah dalam berdoa. Kita berdoa sekehendak hati kita, tanpa menanyakan, tanpa menyelaraskan dengan kehendak pribadi yang kita mintai pertolongan, yang kita mintai sesuatu, yaitu Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Seringkali tidak sampai ke sana. Maka dikatakan di sini jelas, mintalah apa ya saja yang kamu kehendaki. Orang-orang seperti itu orang-orang yang sudah tinggal di dalam Kristus dan hidupnya rela dipimpin, rela mentaati firman-Nya Kristus. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kamu akan menerimanya. Tentu ini hal yang sangat menggembirakan. Bukan saja kehidupan kita dinikmati oleh banyak orang karena kebaikan Kristus mewarnai hari-hari hidup kita. Hidup kita, ya kebaikan kita bukan lagi kebaikan kita sendiri, tapi kebaikan kita dipengaruhi oleh kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran Kristus. Sehingga kemudian apa yang kita minta, kita kehendaki, kita menerimanya. Kita bisa menikmati apa itu kehendak Tuhan di dalam diri kita. Kita nggak hanya menikmati hasil kehendak kita, tapi yang paling penting adalah di sana ketika kehendak kita sudah sama dengan kehendak Kristus, maka kita bisa menikmati apa yang menjadi kehendak Kristus. Orang-orang yang melakukan kehendak Kristus sangat menikmatinya, maksudnya saudara. Seringkali kita melayani tidak bisa menikmati apa yang kita lakukan. Nah, ini nggak boleh terjadi. Maka kita orang yang percaya sudah dipanggil untuk melayani apapun bidang-bidang pelayanan kita. Bahkan ada pelayanan yang tidak nampak oleh manusia. Berdoa misalnya, nggak perlu dilihat orang. Berdoa bagi banyak orang. Berdoa bagi orang-orang sakit. Berdoa bagi sahabat-sahabat yang mungkin dalam kelemahan, ikatan, persoalan, belenggu. Tidak kelihatan. Tapi orang ini akan menikmati bahwa dia melakukan kehendak Allah. Dia menerimanya. Dia merasakannya. Dia senang. Dia bahagia. Dia bersuka cita. Ini orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan sebagai orang yang berbuah banyak. Apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tentu yang kita terima adalah di dalam kehendak Allah. Seringkali yang kita minta tidak diberi karena tidak di dalam kehendak Allah. Dan kita masih hidup dalam kehendak kita sendiri, keinginan daging kita sendiri.
Kita berdoa tapi kita salah berdoa, kata Yakobus. Karena yang kita doakan dan kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu duniawi. Seharusnya hawa nafsu kita sudah ada di dalam kuasa Tuhan. Manusia yang percaya tidak kehilangan esensi kemanusiaannya. Kehendak bebasnya ada, namun sudah tidak lagi digunakan untuk memuaskan hasrat duniawinya. Kehendak bebasnya dibawa dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga dia akan merdeka menyembah Tuhan, merdeka melayani Tuhan, merdeka dalam mengerjakan apa yang baik, yang seolah-olah untuk Tuhan sekalipun. Dia akan mengerjakannya dengan menikmatinya. Orang-orang yang bekerja di luar konteks pelayanan gerejawi, dia juga bisa menikmati hasil pekerjaannya. Karena dia tahu mana yang harus dia nikmati, karena dia tahu mana yang harus dia persembahkan. Ya, sebagai bentuk rasa syukur. Ya, karena Tuhan sudah kasih hidup, Tuhan sudah kasih pekerjaan. Bayangkan kalau kita sakit-sakitan, kita tidak bisa lagi kerja ke kantor. Tidak bisa. Ini harus kita sadari. Maka orang-orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam kerelaan dipimpin oleh firman Tuhan, dia akan sangat berbahagia dalam kehidupannya. Baik saat dia beribadah melayani di gereja, baik saat dia keluar dari konteks gereja dan dia bekerja di bidang-bidang kehidupannya. Hidupnya tetap rohani, pikiran tetap rohani, dan tingkah lakunya tetap rohani. Dan apa yang dia kerjakan, dia menikmatinya sebagai anugerah daripada Tuhan. Dia tidak akan melupakan Tuhan. Baik usaha, bisnis, rumah tangga, pekerjaan, dia sadar bahwa itu datang dari Tuhan. Dan dia tidak seperti kacang lupa kulitnya. Dia ingat Tuhannya. Dia ingat siapa yang memberikan kehidupan, siapa yang membuat dia menjadi besar. Dan dia ingat siapa yang mengangkat dia, memposisikan dia di dalam bidang-bidang kehidupannya. Orang-orang ini sepertinya akan sangat dipermuliakan Tuhan. Sangat dipermuliakan Tuhan. Karena hidupnya berbuah. Tuhan tentu ingin menikmati buah dari kehidupan pertobatan kita. Tuhan tentu ingin menikmati dari kehidupan pelayanan kita yang berkenan. Ada banyak pelayanan, ada banyak orang melakukan aktivitas dalam gereja atas nama Tuhan, atas nama pelayanan. Tapi kita harus sinergikan. Apakah itu betul-betul kehendak Tuhan? Apakah Tuhan disenangkan? Apakah Tuhan dipuaskan? Sebagai anak-anak yang manis dari Bapa di sorga, kita harus berpikir terus menyenangkan Tuhan. Jangan buat Tuhan menderita seperti waktu Yesus ada di dalam dunia. Orang-orang begitu membuat Yesus bersedih. Sekarang Kristus ada di sorga dan dia akan datang kembali. Jangan sampai ketika dia datang kembali, atau dia datang secara pribadi kepada kita, kita sedang didapati mengecewakan Tuhan. Kita sedang membuat hatinya sedih karena kita sedang tidak rela mentaati dia. Kita tidak sedang memberi hidup, dipimpin dan tinggal di dalam dia. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, hidup yang berbuah adalah hidup yang mempermuliakan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbuah itu bukan tujuan, apalagi tujuan utama, bukan. Ya, bukan. Tujuan yang utama adalah hidup mempermuliakan Tuhan. Hidup yang mempermuliakan Tuhan. Ya, ini menjadi sasaran dari sebuah proyek kehidupan baru. Ya, kehidupan baru sejatilah kehidupan yang terus mempermuliakan Tuhan sejak kita menjadi percaya. Kapan kita bertobat dan memberi diri dibaptis? Apakah sejak itu kita sudah mulai terus mempermuliakan Tuhan, atau kita jatuh bangun mempermuliakan Tuhan? Jika buahnya banyak, dikatakan di ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang unik dari ayat ini, dikenalnya seseorang sebagai murid Kristus itu dikaitkan dengan kehidupan yang berbuah banyak. Yang tadi saya katakan di poin 1 dan poin 2. Perhatikan di sana.
Tentu yang dimaksud dalam kesempurnaan adalah kesempurnaan sebagai seorang murid. Ya. Murid yang sempurna. Nah, karena dalam Alkitab banyak konteks. Konteks hamba, konteks anak, ya kan, konteks umat, konteks apalagi murid. Ya, ada lagi tentang domba, banyak sekali. Tinggal kita berbicara dari perspektif mana yang kita mau bahas. Ya, memang tentu kalau dioplos jadi satu nggak cukup waktunya. Maka gereja, pelayanan itu akan membahasnya bagian per bagian. Tapi tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Cuma karena waktu yang terbatas, sehingga penyampaian firman Tuhan itu konteks per konteks. Kadang-kadang kita berbicara tentang konteks hamba. Nah, kali ini apa yang menjadi penting ketika berbuah banyak dikaitkan dengan murid? Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat di atasnya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal apa? Dalam hal kehidupan yang tadi, yang memiliki keputusan untuk tinggal dalam Kristus, memiliki sikap kerelaan untuk mau mentaati Kristus, yaitu firman Kristus. Itu saudaraku. Maka dengan demikian kita akan menjadi sempurna, dikenal sebagai murid-murid Kristus, ya. Dengan demikian kamu adalah dijadikan murid karena kita memiliki ciri-ciri tadi, memiliki sifat-sifat dan sikap hidup tadi. Berbuah sekali lagi bukan tujuan. Berbuah adalah keharusan. Manakala datang waktunya, berbuah itu pasti. Ya, berbuah itu pasti. Ini konteks firman Allah seringkali juga menyinggung tentang analogi memakai tumbuhan, tanaman. Di sana ada buah, nggak mungkin baru tumbuh langsung jadi berbuah, nggak ada. Ya, pasti ada proses. Dan buah itu kalau tumbuhnya normal itu otomatis ada musimnya. Tapi di sisi lain firman Allah berbicara buah, dikatakan yang tidak mengenal musim juga ada berbuah. Lagi tidak musim, ini yang mantap ini menurut saya. Ya, bahkan di masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa kering, dia masih sanggup berbuah, masih sanggup mempermuliakan Tuhan. Perhatikan, berbuah itu keharusan, karena mempermuliakan Allah, Elohim yang hidup itu tujuan kita. Bapak disenangkan, Bapak dipermuliakan. Ini menjadi tanggung jawab. Ayat ini ada keterkaitan di dalam Yesaya pasal 5, ya, tentang Israel dan Yehuda adalah tanaman kegemaran Tuhan, tapi kemudian dibenci oleh Tuhan. Ya, kenapa? Karena mereka tidak sanggup mengimplementasikan apa yang mereka percayai. Percaya nggak cukup hanya percaya. Percaya yang diselamatkan ini percaya yang bergerak, dinamis, hidup, beraktivitas, beribadah layaknya seorang yang percaya. Ya, ketika tidak layak, ya harus bertobat, harus memperbaiki diri. Jangan kemudian, saya tidak mau bertobat, akhirnya saya tidak mau menyembah. Ini kan tidak betul. Kalau kita merasa tidak benar, kita harus mengakui dan kita minta ampun sama Tuhan. Dan kita harus menyembah Tuhan. Bagaimana sejatinya orang percaya? Dia harus menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Israel dalam Yesaya 5 ayat 1-7 itu adalah tanaman kegemaran Tuhan. Yehuda juga itu, ya, kebun anggur, ya, kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan. Kehidupan yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Tapi Israel tidak berbuah baik, malah masam buahnya, kecut mungkin, ya. Itu bisa dinikmati. Maka banyak Israel yang dibinasakan Tuhan. Ya, Tuhan geram waktu itu. Tapi kita bersyukur oleh kasih karunia Tuhan. Zaman kasih karunia begitu banyak, ya, dosa-dosa kita. Tapi Tuhan sudah memulihkan, mengampuni kita. Buah adalah hasil dari keberadaan kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya. Kan? Buah adalah hasil
dari kehidupan kita yang tinggal di dalam Yesus atau Dia dan tinggal di dalam firman-Nya. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, kesempurnaan sebagai murid Tuhan ini harus mutlak dalam kehidupan kita. Sebagai murid harus hidup di dalam ketaatan. Sebagai murid yang dikenal oleh banyak orang bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, ya, dengan demikian kamu adalah murid-muridku, ya, jikalau kamu berbuah banyak. Ya, kita banyak yang menghasilkan sesuatu yang kemudian menyenangkan hati Tuhan, kemudian bisa menyenangkan banyak orang, saudara. Berbuatlah selagi ada kesempatan. Berbuat baiklah kepada banyak orang, ya, terutama kepada saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, kata firman Allah. Lalu kepada yang lain. Dimulai dari Yerusalem, dari sebuah persekutuan dengan tubuh Kristus. Dimulai. Perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan, itu akan membuat kita dikenal sebagai murid-murid Kristus. Jangan sampai kita tidak dikenal. Bahkan orang bingung melihat kita. Siapa kita ini? Siapa dia sebenarnya? Kita harus buktikan bahwa kita memang harus berbuah banyak. Dan kita juga harus terus mempermuliakan Tuhan. Karena itu tujuan hidup kita. Pernah saya katakan, sekali waktu kita mungkin akan terkejut bahwa Tuhan memuliakan kita. Karena kita telah berhasil menjaga iman kita sampai kita menghadap Dia. Sampai Dia datang kali yang kedua, kita masih tinggal dalam iman itu sendiri, yaitu ketaatan melakukan apa yang firman Kristus mau. Sekecil apapun yang kita lakukan tidak akan hilang, tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Terus berbuah dan terus mempermuliakan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Shalom. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa Surgawi. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikannya, namun kiranya umat-Mu terus merenungkannya dan kami semua merenungkannya sampai rupa Kristus nyata dalam kehidupan kami. Kami lemah, namun kami kuat dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang malam hari ini join dengan firman Allah. Kalau mereka lemah, khususnya orang-orang tua kami masih dalam proses pemulihan, para lansia, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan. Para janda, mereka-mereka yang berjuang sendiri tanpa suami, tanpa istri, juga Tuhan menolong, memberkati dengan kekuatan firman Allah malam hari ini. Berkati para suami, berkati para istri, berikan keharmonisan dalam hidup setiap nikah kami. Dan cukupkan kebutuhan kehidupan rumah tangga, suami, istri, anak-anak semua. Dicukupkan kebutuhannya, baik kebutuhan makan, minum, pakai, ekonomi, keuangan, kebendaan, bahkan kebutuhan dalam pendidikan. Dari mulai jenjang dasar sampai kepada perguruan tinggi. Sehingga anak-anak kami semua menjadi anak-anak yang bermanfaat ketika lepas dari pendidikan. Mereka boleh dapat bekerja sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang mereka miliki. Yang sudah bekerja, berikan kesungguhan jadi teladan, jadi berkat. Dan hidup mereka tetap mempermuliakan Tuhan. Dengan pekerjaan mereka, dengan hasil kerja mereka, mereka tidak melupakan Tuhan. Mereka terus mempermuliakan Tuhan dengan hasil jerih lelah mereka. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan jawaban. Tuhan juga tutup bungkus dalam bidang-bidang pekerjaan bisnis, usaha dagang. Baik yang baru memulai usaha, yang membutuhkan permodalan perizinan, Tuhan memberkati. Yang berdagang keliling, berbisnis online, sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai wirausaha, wira swasta, yang juga di kendaraan, Tuhan sertai, lindungi, Tuhan jaga dan Tuhan berkati. Mari Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu, pengurus-pengurus gereja yang ada, kepengurusan yang baru Tuhan perlengkapi dengan kasih dan kesetiaan, sehingga program-program yang kami hadapi, baik untuk rencana perbaikan sarana fisik, berkat-berkat yang kami kumpulkan, program-program yang kami adakan, kami persembahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami mengerjakan bagian kami, dan Bapa di sorga yang kaya akan segala berkat itu memberkati kami. Tutup bungkus gereja-Mu, lindungi dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, sehingga gereja Tuhan di dalamnya ada umat Tuhan yang bersekutu, aman dalam perlindungan Tuhan. Mudahkan segala apa yang kami gumuli dalam pelayanan ini Tuhan. Organisasi kami juga Tuhan memberkati.
pemerintah, bangsa dan negeri kami juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak muda kami dalam masa muda mereka, dalam pergumulan masa depan perjodohan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang juga dalam program membutuhkan momongan, Tuhan juga campur tangan. Yang masih dalam proses terapi penyembuhan, juga Tuhan pulihkan secara sempurna. Terima kasih. Jelang baptisan air, kelas baptisannya akan kembali dibuka, biar anak-anakmu boleh menyerahkan hidup mereka secara sukarela kepada Tuhan untuk dipimpin. Lewat baptisan, mereka boleh hidup senantiasa di dalam Tuhan. Malam yang sudah menjadi bagian kami, bahkan di ibadah ini persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa boleh dapat kami gunakan bagi pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Yang belum kembali dari pepergian, dari pekerjaan, dari kuliah, Tuhan tibakan di rumah dengan selamat, kumpulkan, bangunkan besok pagi kami dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus dipermuliakan. Pertemukan kami dalam ibadah Minggu Raya. Kami boleh lapar haus akan persekutuan, dan kami juga terus tinggal di dalam keselamatan, supaya jangan ada di antara kami yang terhilang dan tertinggal. Tuhan mengasihi kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari buka kedua belah telapak tangan kita, arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya, mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.